Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Qawaidul Hisan karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sampai pada kaidah ke-57 fi kaifiyatil istidlali bi khalqis samawati wal ardi wa ma fiha ala tauhid wal matalibil aliyah. Tentang bagaimana istidlal dengan penciptaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, ya, beristidlal menggunakan penciptaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalam langit dan bumi tersebut digunakan sebagai dalil untuk apa? Sebagai dalil untuk tauhid dan al-matalib al-aliyah dan masalah-masalah yang besar yang lain. Matalib itu maknanya masalah, ya, atau perkara atau hal. Maka kaidah ini membicarakan tentang bagaimana Al-Quran selain berdalil dengan ayat-ayat syar'iyah, dengan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, untuk menetapkan tauhid dan perkara-perkara yang besar yang lain, akidah, hari kebangkitan, ya, tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab-kitab Allah, para rasul Allah, keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada qada dan qadar. Maka selain berdalil dengan dalil-dalil syar'iyah, nas-nas syar'iyah, maka Al-Quran juga berdalil dengan ayat-ayat kauniyah, yakni penciptaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, ya, langit dan bumi dan seisinya. Qad da'allahu ibadahu ila tafakkuri fi hadhil makhluqati fi ayatin katsirah. Allah Subhanahu wa taala telah menyeru para hambanya untuk berpikir dalam, ya, makhluk-makhluk ini, dalam ciptaan-ciptaan ini, langit, bumi dan seisinya, dalam banyak ayat di Al-Qur'an. Wa athna 'alal mutafakkirina fiha, dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berpikir, yang memikirkan tentang ciptaan-ciptaan tersebut, tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa akhbaru anna fiha ayatin wa ibaran. Wa akhbaru anna fiha ayatin wa ibaran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa di dalam langit dan bumi dan seisinya tersebut ada banyak tanda dan ada banyak pelajaran. Ibar dari ibrah, ya. Fayambaghi lana an nasluka at-tariqa al-muntija lil matrubi bi aisari ma yakunu. Maka wajib bagi kita untuk menempuh jalan yang bisa mengarahkan kepada tujuan dengan, ya, yakni metode yang paling baik, dengan jalan yang paling mudah, ya, dengan metode yang paling mudah, wa awdahi ma yakun, dengan metode atau jalan yang paling jelas. Wa hasilu dzalika ala wajhil ijmali annana idza tafakkarna fi hadzal kaunil azim arafna annahu lam yujad bi ghairi mujidin. Maka hasilnya adalah, ya, ketika, jadi hasil di bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab, ya, hasilnya adalah hasil dari ketika kita memikirkan, ya, ciptaan-ciptaan Allah tersebut, langit dan bumi dan seisinya, alam semesta ini, dunia yang ada di sekeliling kita, bahkan badan kita sendiri, ya, di badan kita sendiri banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat hasilnya adalah secara umum kita, yakni ketika kita memikirkan, ya, ciptaan-ciptaan Allah yang agung tersebut, maka kita mengetahui bahwa ciptaan-ciptaan tersebut tidak akan bisa ada kecuali pasti ada yang menciptakan. Wala ujidu nafsah. Tidak mungkin ciptaan-ciptaan yang agung dan besar dan, ya, kompleks tersebut menciptakan dirinya sendiri. Hadza amrun badihi. Ini adalah perkara yang jelas sekali, yakni perkara yang semua orang, baik orang yang awam sekali, itu sudah jelas masalah ini. Tidak mungkin apa-apa yang ada di sekeliling kita yang itu kompleks dan rumit sekali, itu tidak ada, kemudian tidak ada penciptanya. Itu tidak mungkin. Ya. Fa tayaqqanna anna alladhi awjadahu al-awwalul ladzi laisa qablahu syai'. Maka kita akan yakin ketika kita memikirkan, ya, hal-hal tersebut, maka
ketika kita memikirkan ciptaan-ciptaan tersebut, kita akan meyakini bahwa yang menciptakannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu nama Allah adalah Al-Awwal. Al-Awwal wal Akhir, Al-Zahir wal Batin. Al-Awwal alladzi laisa qablahu syai'. Ya, yaitu zat yang maha pertama yang tidak ada sebelumnya sesuatu pun sama sekali. Itu Al-Awwal ini nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat ini berarti kaidah ini berisi tentang berdalil untuk menetapkan masalah tauhid, menetapkan masalah keimanan dengan ayat-ayat kauniyah. Ya, dengan ayat-ayat kauniyah. Dan ini kata para ulama adalah pendalilan sekunder. Pendalilan sekunder. Pendalilan yang primer itu, pendalilan yang utama itu adalah nas syar'iyyah, Al-Qur'anu was sunnah. Adapun berdalil dengan ayat-ayat kauniyah, nah, kalau dilihat dari sisi, kalau ayat kauniyah itu kalau misalkan ya, berdalil, misalkan kita melihat melihat misalkan kita mempelajari tentang gerhana, itu tanda kauniyah, ayat kauniyah, betul tidak? Kita mempelajari tentang, misalkan di ilmu dunia antum masing-masing, antum pelajari bidang antum masing-masing, itu kan tentunya memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anda di fisika misalkan Anda pelajari tentang Big Bang misalkan, banyak orang merasa bahwa Big Bang itu adalah periode awal begitu ya. Awalnya Big Bang, kemudian ada fase inflation, kemudian setelah itu ya nukleosintesis, kemudian dan seterusnya begitu ya, proses-proses setelahnya hingga sekarang. Tapi penelitian terakhir menunjukkan bahwa inflation dulu baru Big Bang. Jadi menunjukkan bahwa masalah ilmu dunia tidak perlu kita terlalu bermudah-mudahan cocok logi. Oh, ini yang disebut di ayat ini adalah Big Bang dan seterusnya. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa Big Bang itu bukan yang paling awal. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa inflation dulu baru Big Bang. Jadi bagaimana dengan penafsiran banyak orang yang selama ini? Ya, ini yang kita sering katakan. Antum jangan kemudian campur adukkan antara tafsir yang itu qat'i dengan tafsir yang itu masih dhanni, apalagi yang spekulatif. Apalagi cocok logi. Baik, sekarang kalau kita memikirkan tentang misalkan fenomena alam semesta tersebut, kemudian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin proses yang rumit seperti ini, gitu ya. Kecuali pasti ada penciptanya. Maka ini adalah pendalilan sekunder. Kenapa? Karena ini pakai akal. Akal itu adalah masdar sekunder, sumber ya untuk mengambil al-haq secara sekunder. Baik. Sedangkan kalau kita misalkan berdalil untuk menetapkan keimanan kepada Allah dengan ayat-ayat Al-Qur'an, maka itu berdalil dengan sumber primer ya, sumber primer, masdar yang primer, yaitu apa? Al-Qur'an atau as-sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kemudian misalkan sebagian ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kauniyah disebutkan di Al-Qur'an, ini berarti kita berdalil dengan dua-duanya. Al-Qur'an menyuruh kita, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk dari sisi kita mentadabburi ayat Al-Qur'an, itu berarti kita berdalil dengan ayat syar'iyyah. Tapi dari sisi ayat syar'iyyah tersebut menyebutkan ciptaan Allah, menyebutkan fenomena di alam semesta, itu kemudian juga mengisyaratkan kepada kita ya, kita juga harus memikirkan secara kauniyah. Jadi kalau kebetulan tanda tersebut disebutkan di Al-Qur'an, maka itu ya dua sisi pendalilan terpenuhi semua. Tapi tentunya Al-Qur'an mengisyaratkan tidak hanya yang disebutkan di Al-Qur'an yang antum bisa pikirkan. Fenomena yang lain yang tidak disebutkan di Al-Qur'an, maka kiaskan dengan hal yang sudah disebutkan di Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an menyuruh kita untuk mentadabburi tanda-tanda kauniyah
yang semuanya itu nanti akan berujung pada kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan ya inflation tadi, atau bahkan Big Bang yang yakni diteliti oleh orang-orang saat ini tidak disebutkan secara sorry di Al-Qur'an. Nah, itu berarti kalau kita memikirkan itu berarti kita murni berdalil dengan sumber pendalilan yang sekunder. Misalkan kita yakni ana meneliti tentang misalkan superkonduktor, misalkan superkonduktor nggak disebutkan secara sorry minimal ya, kita tidak tahu tafsiran nanti bagaimana. Tapi tidak ada secara sorry di Al-Qur'an tentang superkonduktor, misalkan sebuah material yang ketika temperaturnya rendah maka tidak memiliki hambatan sama sekali. Dan banyak sifat-sifat yang lain yang menarik sekali gitu ya. Maka ketika kita memikirkan bahwa ini tidak mungkin superkonduktor ini kemudian muncul dengan sendirinya. Siapa yang kemudian membuat keteraturan ini? Siapa yang membuat adanya ya tiba-tiba elektron dengan elektron yang lain pairing menjadi membentuk Cooper pair dan seterusnya. Siapakah yang kemudian membuat hal tersebut? Ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika kita mentadaburi seperti itu, ini berarti kita murni menggunakan pendalilan dengan pendalilan yang sekunder, yakni dengan akal kita. Tetapi kalau misalkan fenomena alam tersebut disebutkan di Al-Qur'an, nah itu berarti kita dari sisi berdalil dengan ayat, berarti kita berdalil dengan ayat syar'iyah. Dari sisi kita diisyaratkan, dimotivasi oleh Al-Qur'an untuk menggunakan akal kita, berarti kita berdalil dengan pendalilan yang sekunder. Maka tidak ada yang menciptakan ciptaan-ciptaan tersebut kecuali zat yang maha pertama yang tidak ada sebelumnya sesuatu pun sama sekali. Kamilul qudrah, memiliki kekuasaan yang sempurna. Azimus sultan, memiliki kekuasaan yang besar, yang agung. Wasi'ul ilm, memiliki ilmu yang maha luas. Wa anna ijad al-adamiyyin fi an-nash'ati ats-tsaniyati lil jazaa'i ashalu min hadza bikatsir. Dan bahwa penciptaan manusia di penciptaan yang kedua, di kebangkitan yang kedua, yakni di akhirat, ya, untuk kemudian dibalas amalan-amalan mereka semuanya. Ashalu min hadza bikatsir. Ini jauh lebih mudah daripada penciptaan yang pertama, walaupun dua-duanya sama-sama mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Kalau manusia sudah sebegitu kompleksnya, maka bagaimana dengan langit dan bumi? Ini berarti kita lihat penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan manusia. Ini berarti yang tadi kita sebutkan. Kita ketika memikirkan ayat ini ayat syar'iyah, berarti kita berdalil dengan ayat syar'iyah, sumber primer. Tetapi ayat ini memotivasi kita untuk memikirkan tentang langit, tentang bumi, tentang tubuh kita sendiri, manusia. Maka ini Al-Quran mengisyaratkan, memotivasi kita untuk berdalil dengan sumber sekunder, yakni akal kita. Wa'arafna bidzalika annahul hayyul qayyum. Kita juga akan mengetahui ketika kita mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah yang agung tersebut, maka kita akan mengetahui bahwa Allah adalah zat al-hayyu al-qayyum, zat yang maha hidup dan zat yang al-qayyum. Al-qayyum itu adalah zat yang tidak membutuhkan sesuatu pun sama sekali, dan sesuatu yang lain sangat membutuhkan kepada zat tersebut. Itu makna dari Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ya sesuatu apapun sama sekali dari ya seluruh alam semesta ini, dan seluruh alam semesta semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari Al-Qayyum. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, "Kaifa arafna annahu al-hayyul qayyum?" Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah adalah zat al-hayyu al-qayyum? Li'annahu laula hayatuhu lam nujad. Li'annahu laula hayatuhu lam nujad. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Allah adalah zat yang al-hayyu al-qayyum? Yakni kita bisa mengetahui bahwa kalau misalkan bukan karena yakni Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha hidup, maka tidak mungkin bisa memberikan kehidupan kepada sesuatu yang lain, begitu ya. Betul tidak? Kalau Allah Subhanahu wa taala bukan zat yang maha hidup, maka tidak mungkin bisa menciptakan makhluk hidup. Itu tidak mungkin, kita tidak mungkin ada. Ya, ini argumentasi yang simpel sekali, akan tapi ini adalah akal yang sharih, akal yang jelas. Orang yang akalnya masih lurus
pikirannya seperti ini, betul dia. Wal qayyum ala waznil fai'ul wa huwa min siyaghil mubalaghah wa huwa al-qa'imu bi nafsihi al-qa'imu ala ghairihi. Al-qayyum itu ya memiliki wazan fai'ul, yakni min siyaghil mubalaghah, ini termasuk sirah, termasuk bentuk yang menunjukkan mubalaghah, menunjukkan sesuatu yang sangat begitu, sesuatu yang sangat. Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itulah mengapa kita terjemahkan maha, ya, maha. Wa huwal qa'imu bi nafsihi al-qa'imu ala ghairi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang al-qa'imu bi nafsihi. Apa maksudnya al-qa'imu bi nafsihi? Maksudnya bisa ada dengan sendirinya, tidak butuh sesuatu yang lain. Dan juga al-qa'imu ala ghairi, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala membuat ya yang lainnya itu bisa ada. Yakni yang lainnya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang ana sebutkan. Ya, Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun dari alam semesta ini, akan tapi seluruh alam semesta membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa wajhu dzalika anna as-samawati wal arda da'iman tahtaju ila man yakumu 'alaiha. Wa lazimu hadhihi al-hajati ay yakuna Allah ta'ala qayyuman 'alaiha da'iman, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Maka di sini kita lihat jadi sisi pendalilannya ya adalah bahwa langit dan bumi semuanya itu selalu membutuhkan kepada zat yang mengatur langit dan bumi tersebut, mengurusi langit dan bumi tersebut, menjaga langit dan bumi tersebut, melindungi langit dan bumi tersebut supaya tidak berantakan. Maka siapa yang siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu wa taala. Wa lazimu hadhil hajati ay yakuna Allah taala qayyuman 'alaiha da'iman. Jadi karena langit dan bumi sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu konsekuensi dari hal ini adalah maknanya adalah berarti Allah itu maha qayyum, ya. Maha mengatur, maha melindungi, maha menjaga langit dan bumi dan seisinya. Dan itu senantiasa ya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak maka langit dan bumi akan hancur. Tidak ada yang mengaturnya dan menjaganya dan melindunginya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Yakni tidak pernah dalam kondisi lengah. Sehingga kehidupan Allah adalah kehidupan yang maha sempurna, tidak ya tercampuri oleh ngantuk atau bahkan tidur, tidak seperti manusia. Manusia ya memiliki sifat hidup, ya dia hidup. Akan tapi ada periode di mana dia nggak ingat sanak famili. Ini ketika tidur, nggak ingat teman, nggak ingat sanak famili. Wa idza nazarna ma fiha min al-ihkam wal itqan wal husn wal ibda' arafna bidzalika kamala hikmatillah. Ketika kita ya melihat apa-apa yang ada di dalam langit dan bumi tersebut, itu berupa ihkam, itqan, husn, ibda'. Ini berupa bagusnya struktur langit dan bumi dan seisinya. Itqan, kekokohan langit dan bumi dan seisinya. Ya, bagusnya langit dan bumi dan seisinya. Ibda' ya, ini bisa dimaknai bagus juga. Maka arafna bidzalika kamala hikmatillah. Kita akan bisa mengetahui bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa husna khalqihi, dan bagaimana bagusnya ciptaan Allah. Wa sa'ata ilmihi, dan bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Kalau kita hitung secara matematik gitu ya, pakai misalkan kita hitung sederhana ya. Cuma ada yakni misalkan 3 benda saja. 3 benda saling berinteraksi gravitasi, misalkan kita pakai baik misalkan mau pakai yakni apa namanya? Bersamaan klasik ataupun bersamaan Einstein begitu ya. Itu 3 benda saja, orang nggak bisa memecahkan persamaannya. Kita punya persamaan misalkan ya untuk tiga benda saja gitu ya. Itu dikenal dengan dalam fisika dengan three body problems. Three body problems. Bukan everybody problem. Kalau everybody problem itu itu lain
maknanya. Tapi ini three body problem, yaitu 3 objek saja saling berinteraksi. Terserah interaksi, mau interaksi gravitasi, mau interaksi elektromagnetik. 3 benda saja. Dicari bersamaan solusinya secara analitik itu tidak bisa sampai sekarang. 3 benda saja. Di alam semesta ini ada berapa benda? Hah? Gak usah hitung, yakni tata surya saja. Itu ada berapa? Planet-planet, Merkurius, Venus, Bumi, dan seterusnya sampai ya udah Pluto anggaplah nggak dianggap. Tapi tetap aja itu cukup banyak, itu sudah kompleks sekali. Menjelaskan tata surya saya kita nggak bisa. Cuma ada satu objek matahari, kemudian ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan seterusnya gitu ya. Itu kita nggak bisa mendapatkan persamaan secara analitik. Harus pakai aproksimasi dan seterusnya begitu ya, pendekatan. Apalagi kalau kita menuju ke material, di dalam material ada banyak sekali partikel sebesar sejumlah bilangan Avogadro 10 pangkat 28 partikel, 10 pangkat 28 partikel. Satu kemudian diikuti 0 sebanyak 28 kali. Nah, itu berapa? Triliun aja, triliun itu berapa? Kalau juta itu 6, miliar itu 9, triliun 12. Ini 28 nol. Jadi itu nggak bisa kita analisa. Yani ilmu manusia terbatas sekali. Kita kalau biasanya mau menjelaskan tentang itu pakai aproksimasi, pakai model doang, pakai pendekatan dan sebagainya. Maka untuk menjelaskan tentang besi yang sederhana saja kita nggak bisa begitu. Menjelaskan dengan sangat teliti ya, tidak bisa. Kita cuma bisa menjelaskannya secara aproksimasi saja. Maka apalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 benda saja kita nggak bisa hitung secara analitik, secara teliti banget. Ya. Orang merasa bahwa seperti perkataan Kelvin di sebelum relativitas ditemukan dan sebelum mekanika kuantum ditemukan, Kelvin bilang tidak ada dari permasalahan di alam semesta yang tidak kita ketahui. Semuanya sudah kita ketahui dengan baik, kecuali 2 problem. 2 problem itu yang akan menjadi relativitas dan kuantum gitu ya. Akan tapi kita lihat, walaupun misalkan semua diketahui, antum sendiri melihat ada daun jatuh dari pohon, jatuh ke tanah, antum nggak akan bisa mencari bersamaannya secara analitik, secara akurat. Cuma daun jatuh dari pohon, terbangin angin, itu saja kita nggak bisa. Kita cuma bisa melakukan pendekatan saja. Yakni itu menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'ayna ma fiha min al-manafi' wal masalih ad-daruriyah wal kamaliyah allati la tu'addu wa la tuhsa, arafna bidzalika anna Allah wasi'ur rahmah, 'azimul fadl wal bar wal ihsan wal bir wal ihsan wal jud wal imtinan. Ketika kita melihat apa-apa yang ada di langit dan di bumi, yaitu berupa manfaat-manfaat dan maslahat-maslahat. Nah, kalau tadi yang Anda baru bicarakan itu tentang bagaimana menyibak fenomena ya. Kalau kita bicara manfaat sekarang, manfaat, yakni alam semesta ini selain strukturnya kompleks sekali, akan tapi dari struktur yang kompleks tersebut manfaatnya banyak begitu ya. Jadi kalau kita memikirkan dari sisi tadaburnya alam ya, istilah tadabur alam. Satu akar kata dengan mabit dan halakoh dan liko. Tadabur alam. Tapi benar itu istilah yang bagus ya, tadabur alam. Cuma konotasinya ke sana ya. Murabi. Allah musta'an. Jadi kalau kita mentadabburi alam semesta dari sisi manfaatnya, maslahatnya, ini adalah sisi tadabbur yang beda lagi, ini yang besar lagi nanti. Ini juga kita akan merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dan masalih. Baik maslahat yang bersifat daruriyah, maslahat yang utama seperti makan dan minum dan air, yang Anda telah pernah sebutkan. Air itu adalah maslahat daruriyah. Ya, yang sangat dibutuhkan oleh manusia bahkan seluruh makhluk hidup. Kalau nggak ada air nggak bisa hidup. Maka itu diantara manfaat dan maslahat yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Fakta bahwa yakni
Allah menciptakan ada makhluk namanya air dengan sifat seperti itu yang membuat kemudian kita bisa hidup. Itu sendiri sudah yakni hal yang menakjubkan begitu ya. Termasuk juga maslahat kamaliyah, maslahat yang bersifat penyempurna. Bukan utama tapi penyempurna saja. Akan tapi tetap itu merupakan sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita lidah. Dengan lidah kita bisa makan. Baik. Tapi selain itu Allah ciptakan rasa. Yakni bahwa lidah kita itu juga indera perasa. Tidak hanya bertugas untuk yakni mengontrol makanan di dalam mulut, akan tapi juga merasakan makanan tersebut. Merasakan makanan itu maslahat kamaliyah. Walaupun nggak bisa merasakan, tetap bisa hidup, tetap bisa hidup. Oleh karena itu bukan maslahat daruriyah. Dia maslahat kamaliyah. Akan tapi kita lihat seberapa kita bergantung pada maslahat kamaliyah tersebut. Kalau kita misalkan pada suatu hari indera lidah kita tidak bisa merasakan, nauzubillah min dzalik, itu berarti apa? Kena corona. Tapi maksudnya adalah, coba kalau misalkan indera perasa itu tidak bisa kita, yakni tidak kita miliki lagi, nauzubillah min dzalik, betapa kita akan merasakan kesedihan yang mendalam, betul ya? Kita akan sedih, kita akan kepikiran, ini kok saya nggak bisa merasakan, kok saya nggak bisa mencium, kok saya nggak bisa kalau menyentuh itu mungkin termasuk daruriyah itu ya, maslahat daruriyah itu kalau indera peraba. Karena kalau itu hilang, rasa sakit hilang, maka kita yakni melakukan kekerasan gitu ya, ke gores pisau, kita merasa biasa-biasa aja begitu. Jadi bisa jadi itu malah maslahat daruriyah itu kalau indera peraba. Maka kita lihat di sini, bahkan maslahat kamaliyah kita sangat bergantung. Kita lihat bagaimana kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita take it for granted selama ini, kalau itu tiba-tiba tidak ada, maka tidak terbayang. Nauzubillah min dzalik. Allati la tu'adu wa la tuhsa. Ini tidak bisa dihitung, tidak bisa dihitung. Ya, ini maknanya sama, la tu'adu wa la tuhsa. Nikmat-nikmat dan maslahat-maslahat ini tidak bisa dihitung sama sekali. Yakni banyak sekali. Arafna bidzalika annallaha wasi'ur rahmah. Maka ketika kita mentadabburi hal-hal tersebut, kita akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas rahmatnya, maha besar karunia-Nya. Ya. Yakni dan juga ya kebaikan dan kedermawanan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu besar sekali yang telah Allah berikan kepada kita. Wa idza ra'ayna ma fiha min at-takhsisat fa inna dzalika dallun ala iradatillah nufudhi masyiatihi wa na'rifu min dzalika kullihi anna man hadhi awsafuhu wa hadha sya'nuhu huwa alladhi la yastahiqqul ibadata illahu. Wa idza ra'ayna ma fiha min at-takhsisat, yakni ketika kita melihat di alam semesta ini berupa kehususan-kehususan, hal-hal yang khusus, hal-hal yang spesial, gitu ya. Yakni misalkan bagaimana takhsisat itu karakteristik atau kualitas yang dimiliki oleh sesuatu akan tapi tidak dimiliki oleh sesuatu yang lain. Air bersifat seperti itu, api bersifat seperti itu. Sifatnya air tidak ada di api, sifatnya api tidak ada di air. Kemudian bahkan di antara manusia ada manusia yang begini, ada manusia yang begitu. Binatang ada binatang yang begini, ada binatang yang begitu, gitu ya. Ada binatang yang di air, ada binatang yang di darat, ada binatang yang di laut, di udara. Yang di udara nggak bisa masuk ke dalam laut, yang laut nggak bisa terbang kecuali sebagian ya, gitu ya. Tentunya, yakni ini adalah kehususan-kehususan, karakteristik-karakteristik yang Allah ciptakan. Jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak satu model, akan tapi terdiri atas berbagai macam karakteristik dan sifat dan keunikan, berbagai macam warna dan rasa dan bau dan seterusnya. Semua itu menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak air itu seperti ini, api itu seperti itu. Ya, tanaman ini sifatnya begini, tanaman itu sifatnya begitu. Pisang itu sifatnya begini, mangga itu sifatnya begitu. Durian, nah, sifatnya begitu. Durian diciptakan oleh Allah kulitnya berduri-duri,
Tapi rasanya enak, ya itu ala khilaf ya. Ada khilaf. Baunya juga bau durian, itu bau yang enak ala khilaf bainan nas. Tapi kita lihat itu menunjukkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa nufuzi masyiatihi, dan bagaimana kehendak Allah itu pasti terjadi. Ketika Allah sudah berkehendak, pasti terjadi. Maka kita mengetahui dari semua itu bahwa zat yang seperti ini sifatnya, yang seperti ini perkaranya, maka dialah zat yang berhak untuk diarahkan ibadah kepadanya. Tidak ada zat lain yang berhak untuk diarahkan ibadah kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa annahul mahbubul mahmud, dan bahwa Allah itu adalah zat yang harus kita cintai dan harus kita puji. Dzul jalali wal ikram, memiliki kemuliaan, keagungan dan kemuliaan. Wal awsafil izam, dan memiliki sifat-sifat yang agung. Alladzi la tambaghi ar-raghbatu war-rahbatu illa ilai. Alladzi la tambaghi ar-raghbatu war-rahbatu illa ilai. Yang tidak boleh rasa harap dan takut itu kecuali diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yusrafu khalisud du'a illa lahu. Tidak boleh diarahkan doa yang tulus yang ikhlas kecuali diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La liwairihi minal makhluqatil marbubatil al-muftakirati ila Allah fi jami'i syu'uniha. Tidak boleh diarahkan kepada selain Allah, yakni berarti apa? Kepada makhluk yang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang muftakirat, yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perkaranya. Summa idza nadarna ilaha min jihati annaha kullaha khuliqat limasalihina wa annaha musakharatun lana wa anna anasiraha wa mawadaha wa arwahaha qad makkana Allahu al-adami min istikhraji asnafil manafi minha arafna anna hadhihi al-ikhtira'atil jadidata fil awqatil akhirati min jumlatil manafi allati khalaqaha Allahu li bani Adam fiha. Sampai mana tadi ini ya? Wa anna anasiraha wa mawadaha, dan bahwa komponen-komponen dari makhluk tersebut, wa mawaddah, dan bahan dari makhluk tersebut, wa arwah, dan ruh dari makhluk tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala telah membuat manusia bisa untuk mengeluarkan ya segala macam bentuk manfaat dari komponen dan bahan dan yakni kehidupan dari ciptaan Allah yang lain. Misalkan dari kulit, ya, kulit sapi begitu ya, kita bisa menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat begitu kan, di dabau, di samak, kemudian kita gunakan untuk misalkan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian misalkan dari arwah, maksudnya tentunya binatang itu sendiri, dari kuda begitu ya, dengan yakni makhluk yang binatang yang namanya kuda seperti ini, kita bisa mengambil manfaat dari komponen-komponen kuda tersebut, sifat dari kuda tersebut, dia bisa berlari kencang dan kuat, ya. Kemudian arwahnya, maksudnya dari yakni binatangnya masih hidup, berarti maksudnya yakni kita bisa menggunakan kuda tersebut untuk transportasi. Nah, kemudian kalau mau contoh kontemporer, kita bisa menggunakan dari material, itu berarti bahan ya, dari material logam dan seterusnya, kita bisa gunakan untuk bikin gadget, bikin pesawat, bikin transportasi yang lain, dan seterusnya. Allah telah membuat manusia mampu untuk mengeluarkan manfaat dari segala ciptaan Allah yang lain. Arafna anna hadhil ikhtira'atil al-jadidata, kita mengetahui bahwa dari yakni teknologi yang baru, yang modern ini, fil awqatil akhirah, dari zaman modern ini min jumlatil manafi' allati khalaqaha Allah li bani Adam fiha. Ini termasuk manfaat-manfaat yang telah Allah ciptakan untuk manusia di dalam apa? Di dalam ciptaan Allah tersebut, di dalam makhluk Allah tersebut. Fasalakna bidzalika kulla tariqin naqdiru alaihi bi istikhraji ma yuslihu ahwalana minha biasa bil qudrah. Maka kemudian kita menempuh jalan ya, mencari metode sehingga kita bisa sehingga kita bisa mengeluarkan manfaat dari ciptaan Allah tersebut, ya, sehingga kita bisa mewujudkan dari ciptaan-ciptaan Allah tersebut, entah itu logam, entah itu ya material, entah itu binatang, entah itu macam-macam, kita bisa keluarkan darinya maslahat-maslahat yang itu memudahkan ya kehidupan kita sesuai dengan kemampuan kita. Walam nakhlud ila al-kasri wal batalah, dan kita tidak kemudian selalu malas-malasan ya, dan ya ini maknanya kira-kira malas-malasan begitu ya, al-kasal wal batalah.
أو نضيف علم هذه الأمور واستخراجها إلى علوم باطلة بهجة أن الكفار سبقوا إليها وفاقوا فيها. Ya, jadi kita tidak akan malas-malasan ketika kita yakni dimudahkan oleh Allah untuk mengambil manfaat dan maslahat dari ciptaan-ciptaan Allah tersebut. Kata Syekh Sa'di di sini, ini membuat kita tidak malas-malasan. Yaitu apa? Al-kasal wal batalah, malas-malasan. Yakni ya apalagi yang mau kita lakukan, ya, gitu kan. Kalau kita tidak dimudahkan oleh Allah, kalau kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mengambil manfaat dari ciptaan Allah yang lain, ya manusia akan hidup ya duduk-duduk saja begitu ya. Ya ini rumah ya sudah dari hidup di bawah semak-semak, pohon begitu ya. Yani nggak bisa bangun rumah, nggak bisa. Kenapa? Kalau misalkan manusia tidak dimudahkan oleh Allah untuk mengambil manfaat-manfaat dari apa-apa yang ada di sekelilingnya. Tapi ketika manusia diberikan kemampuan itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang kemudian kufur kepada Allah karena mereka merasa mereka mampu padahal mereka cuma diberikan kemampuan cuma sedikit. Mereka mampu untuk mengolah alam semesta dengan misalkan kemudian terbentuklah sains, kemudian mereka kufur kepada Allah, mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncullah perkataan science it works. We don't need Allah, we don't need God. Itu kata mereka. Sains itu bisa kok, kita cukup dengan sains, kita nggak butuh Tuhan. Mereka kufur kepada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Nikmat bahwa mereka bisa mengolah ya, mengambil manfaat dari apa yang ada di sekelilingnya. Fakta bahwa mereka bisa merumuskan sains teori itu sendiri dari observasi mereka terhadap lingkungan sekitar begitu ya. Itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan kemampuan tersebut, kita akan terhindar dari rasa malas. Kita akan tergerak untuk mencari maslahat ya dari apa-apa yang ada di sekeliling kita. Dan kita juga akan terhindar dari menisbatkan ilmu tentang perkara-perkara ciptaan Allah di sekitar kita gitu ya, itu kepada ilmu-ilmu yang batil. Dengan hujah bahwa orang kafir itu telah sabaku ilaiha wa faqu fiha. Orang kafir telah mendahului kita dan lebih unggul daripada kita. Yakni kalau seorang muslim sadar bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah mengizinkan dan memberikan kita kemampuan untuk bisa mengambil manfaat dari alam semesta, dari apa-apa yang ada di sekeliling kita. Kita tidak akan mikir, ya kalau sains itu sainsnya barat, itu sainsnya orang kafir begitu ya. Itu ilmunya orang kafir. Kita yakni harus berlepas diri dari itu dan seterusnya. Ada sebagian orang yang berpikir demikian, ya. Padahal kalau kita lihat ilmu sains tersebut, betul memang bisa jadi ilmu sains tersebut ditemukan pertama kali oleh orang kafir. Akan tapi kalau itu tidak mengandung hal-hal yang berkaitan berseberangan dengan akidah, ya, dan itu murni berisi tentang observasi dan perincian dan perumusan dan kesimpulan dari alam semesta di sekitar kita, maka itu berarti adalah tentang alam semesta begitu ya. Walaupun misalkan itu dari orang kafir, nggak masalah. Kita juga bahkan kita justru lebih berhak untuk mempelajari hal tersebut daripada orang kafir. Berapa banyak orang yang mengatakan bumi itu datar? Kenapa? Karena bumi bulat itu berasal dari orang kafir. Ketahuilah bahwa bumi datar juga dari orang kafir pemikirannya. Gimana coba? Bumi datar itu pemikirannya juga dari orang kafir. Ya, fa innaha kulluha kama nabbaha Allahu alaihi dakhilatun fi taskhirillahi al-kauna lana. Fi taskhirillahi al-kauna lana wa annahu yu'allimul insana ma lam ya'lam. Maka semua ini sebagaimana telah Allah ya berikan isyarat di Al-Qur'an, ini semua ini masuk dalam fi taskhirillahil kauna lana. Bagaimana Allah menundukkan ya ciptaan-ciptaan Allah yang lain kepada manusia. Menundukkan apa yang ada di dunia ini kepada manusia. Yakni mengizinkan kepada manusia untuk mengambil manfaat dari ciptaan Allah yang lainnya. Dan bahwa Allah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang dia tidak ketahui. Ajib ya. Ini perkataan ajib sekali. Coba bayangkan.
ketika kita memahami ilmu syar'i dengan benar, dengan baik, kita akan dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah untuk memiliki pemahaman yang benar ya dalam masalah ini di tengah-tengah pemahaman yang banyak salah dari orang-orang dalam masalah ini. Ya. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, amma dalalatu hadzal makhluqati ala tauhid famin jihatain. Adapun dalalah ya sisi pendalilan dari makhluk-makhluk ciptaan Allah terhadap tauhid, maka dari dua sisi. Al-ula, anna hadzal asya'a kullaha la tatimmu illa bisdiwaji syai'ain. Qala Allah Ta'ala, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Ya. Jadi bahwa segala sesuatu semuanya itu tidak bisa sempurna kecuali dengan berpasangannya dua hal atau dua sesuatu begitu ya. Jadi misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, dari segala sesuatu kami ciptakan zaujaini, berpasang-pasangan, la'allakum tadhakkarun, agar kalian itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna iftiqara kulli wahidatin min hadhil makhluqati ila syai'in akhar litakumal anasiru dalilun ala wahdaniyati man ja'ala hadhil asya'a muftakirun ba'daha ila ba'din. Yani maksudnya apa? Maksudnya begini. Yani Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari setiap sesuatu itu berpasang-pasangan. Yani saling membutuhkan. Yani setiap dari sesuatu membutuhkan membutuhkan makhluk Allah yang lain. Supaya apa? Supaya litakuman anasir. Supaya komponen-komponen tersebut bisa saling berdiri, begitu ya. Ini dalil ala wahdaniyati man ja'ala hadhil asya' muftakirun ba'daha ila ba'din. Ini dalil bahwa yakni siapakah yang menciptakan itu saling membutuhkan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu menunjukkan ketauhidan zat yang menjadikan makhluk-makhluk tersebut saling membutuhkan satu sama lain. yakni tidak ada makhluk satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak membutuhkan yang lain. Pasti semuanya membutuhkan Allah dan juga membutuhkan makhluk yang lain. Memang Allah ciptakan seperti itu. Ini menunjukkan kebesaran Allah, ketauhidan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Poin yang kedua, asalnya anna hadhil makhluqati nizamuha wahid. Yani bahwa makhluk-makhluk ini keteraturnya itu satu. Keteraturnya itu sama. La tattaribu wala tatanaqad. Ya. Tidak kacau dan tidak saling kontradiktif. Kalau saling kontradiktif nanti Jupiter nabrak Venus gitu ya. Walau kana laha khaliqan, kalau seandainya ada dua pencipta, ada dua Tuhan, lakana hadza yakhluq aw yatasarraf bi makhluqatihi bi syai'in yadadu tasarruf al-akhar. Maka satu Tuhan akan menciptakan dan akan melakukan dengan ciptaannya tersebut, melakukan sesuatu yang itu akan bertabrakan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan yang lain. Wa idza nazarna ila intidhamil kauni alimna anna mudabbirahu wa khaliqahu wahidun. Dan ketika kita melihat alam semesta ini, keteraturannya, kita akan mengetahui bahwa yang mengaturnya itu satu, yang menciptakannya itu satu. Wa huwa Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innal muallifa istatrada fi hadhihi alqa'idati ila annahu yajibu alaina an la nakhlida ila al-kasali wal khumul wa adami at-ta'ammul wa adami istikhraj manafi al-ardi allati qala Allah ta'ala fiha huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Maka kita lihat kemudian penulis yakni Syekh Az-Sa'di rahimahullah taala, beliau kemudian masuk kepada poin yang lain, istatroda, yakni melebar pembahasannya, tapi tidak masalah. Beliau kemudian menyebutkan bahwa wajib bagi kita alla nakhluda ila al-kasal, ya. Ini khalada yakhludu ya sebenarnya. Khalada yakhludu wazannya. Alla nakhluda ila al-kasal wal khumul. Yani tidak boleh kita itu malas-malasan. Ya. Tidak boleh kita malas-malasan, tapi wajib bagi kita untuk
bersemangat mengambil manfaat dari ciptaan Allah. Tidak boleh kita malas-malasan, kasal wal khumul, yani lemah-lemahan, bermalas-malasan dan berlemah-lemahan. Wa adami ta'ammul, tidak merenungkan ciptaan Allah. Wa adam istikhraji manafil ard, tidak mengeluarkan manfaat dari bumi dan ciptaan Allah yang lain. Yang telah Allah firmankan tentang bumi tersebut, dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bumi, yang itu yakni Allah mudahkan bagi kalian, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, maka jalanlah di bumi tersebut dan makanlah dari rizkinya. Walakin ma'al asif innal muslimina ahladu ilal kasali wa namu wa ada'u awqatahum fi harbi ba'dihim ba'da. Akan tapi, mohon maaf, kata Syekh Al-Utsaimin, sungguhnya kaum muslimin itu malah justru terjerumus dalam kemalasan dan tidur, dan mereka membuang-buang waktu mereka untuk memerangi satu sama yang lainnya. Wa kita li ba'dihim ba'da, dan memerangi satu dengan yang lainnya. Hatta sabaqathumul umamul kafirah, sampai ya melebihi mereka, melampaui mereka umat-umat kafir, orang-orang kafir. Ma'annaha ta'malu hadha syai' lid-dunya faqat, padahal mereka orang kafir tersebut melakukan semua itu hanya untuk dunia saja. Motivasinya cuma untuk dunia. Kaum muslimin harusnya motivasinya untuk akhirat. Ya, dan juga untuk dunia, maslahat dunia. Jadi motivasinya harusnya lebih besar. Ya, akan tapi kenapa kemudian didahului oleh orang kafir? Walau wufiqal muslimuna lil amali bihadhil asya lakanu ya'malunaha lid-dunya wal akhirah. Seandainya orang muslim itu diberikan taufik untuk memikirkan beramal, yakni melakukan apa-apa yang seperti yang dilakukan oleh orang kafir tersebut, maka lakanu ya'malunaha lid-dunya wal akhirah. Maka sungguh mereka akan mengerjakannya untuk dunia dan akhirat. Oleh karena itu antum, ya kita semua, ya antum para mahasiswa, ketika antum belajar ilmu dunia antum gunakan ini. Perkataan Syekh Al-Utsaimin di sini. Antum niatkan ini untuk dunia dan untuk akhirat. Manfaat dunia dan untuk manfaat akhirat. Tidak ada seorang mahasiswa muslim, seorang mahasiswi muslimah malas-malasan dalam kuliahnya, dalam ilmu dunianya. Tidak ada. Kenapa? Bagaimana dia malas-malasan? Padahal ilmu dunia tersebut bisa merupakan salah satu wasilah untuk dia mendapatkan pahala, bisa mendapatkan pahala di akhirat kelak. Bagaimana dia bisa malas-malasan? Bagaimana dia mencampakkan sesuatu yang telah Allah mudahkan bagi dia, yang telah Allah berikan taufik kepada dia, taufik dari Allah kepada dia, yang lain tidak bisa masuk kampusnya, dia yang bisa masuk kampusnya tersebut. Bagaimana dia kemudian mencampakkan hal itu? Ini adalah kufur nikmat kepada Allah, kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini adalah kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia harus manfaatkan itu sebaik-baik mungkin. Semangat belajar ilmu syar'i, semangat belajar ilmu dunia, semangat. Tujuannya apa? Tujuannya ini, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Terutama manfaat akhirat. Fahadhil qa'idatu muhimmatun azimatun. Maka kaidah ini penting sekali dan ini adalah kaidah yang agung sekali. Wa hiya an-nadharu fi hadhil makhluqatil azimah. Ini adalah ya pemikiran terhadap atau pandangan atau ya bagaimana pandangan kita terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah yang besar ini, yang agung ini. Min haitsu ad-dalalatu ala khaliqiha wa wahdaniyatihi wa ma tadammanahu min anwa'i sifatihi ar-rahmati wal ilmi wal hikmati wal qudrati wa ma ila dzalik. Ya, yakni berupa pendalilan terhadap bagaimana siapakah yang menciptakan alam semesta tersebut, ciptaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan Allah, dan bagaimana yakni sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti rahmah, seperti ilmu, seperti hikmah, seperti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah yang lain. Wathani min jihati annahu yanbaghi lana an nasta'mila uqulana wa afkarana fi istikhraji manafi'ina min hadhil makhluqat. Yakni ketika kita memikirkan, ketika kita mempelajari kaidah ini, kita akan mengetahui bahwa kita wajib untuk menggunakan akal kita, pemikiran kita untuk mengeluarkan manfaat dari makhluk-makhluk ini. Berarti apa itu? Ilmu dunia, ya Masyayikh, ilmu dunia. Itu ilmu yang antum pelajari di kuliah. Ketika yang lain ngantuk-ngantuk, ketika yang lain menganggap ini cuma formalitas saja, nih kuliah ini kapan selesai, ini Bapak ini nggak selesai-selesai. Tapi seorang mahasiswa muslim yang benar, seorang mahasiswi muslimah yang benar pemahamannya dan sudah tahu ilmunya seperti ini, dia akan semangat untuk mencari ilmu dunia tersebut. Bukan karena haus dunia, akan tapi karena dia mengetahui ilmu dunianya ini adalah wasilah yang telah Allah berikan taufik kepada dia untuk bisa menebarkan manfaat di dunia dan mengambil pahala, mendapatkan pahala di akhirat. Hadza wallahu alam.
Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Semoga bermanfaat nih kaidah yang azim ya. Kaidah azibah, kaidah azibah. Hada wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.